Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia. Bulan yang dinanti-nantikan oleh semua manusia. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan akan datang suatu bulan yang penuh dengan ampunan, bulan penuh dengan kebahagiaan, bulan penuh dengan maghfirah. Maka kemudian para sahabat berlomba-lomba untuk mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah, hari ini kaum muslimin dimanapun berada, kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Ada sebuah ungkapan yang sering sama-sama kita dengar. Yang ungkapan itu mungkin terlontar dari lisan kita, atau bahkan kemudian terlontar dari orang tua kita, atau bahkan terlontar dari sahabat-sahabat kita. Kalimat yang mungkin sudah sama-sama kita dengar, yang berbunyi, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Ungkapan yang begitu sederhana tapi memiliki makna yang luar biasa. Apa maknanya? Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan dalam surat Al-Jaljalah ayat yang ke-7 dan ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Maka barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil biji zarah pun dia akan mendapatkan balasan. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan, kejahatan, kemaksiatan sekecil biji zarah pun dia akan melihat balasannya. Pendengar dimanapun kalian berada, bahwa kebaikan dalam suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala kemudian menggambarkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asantum falaha. Jika kalian berbuat kebaikan, sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian. Dan sebaliknya, barang siapa dan jika kalian berbuat kejahatan, kejahatan itu akan kembali kepada dirinya. Sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengkisahkan ada seorang pemuda dengan lumuran dosa. Dia berjalan di teriknya panas di padang pasir, penuh dengan kehausan, penuh dengan keletihan. Lalu kemudian dia menemukan sebuah sumur. Lalu dia melirik sumur itu dan meminum air yang sangat haus. Dia meminum dengan lahapnya. Seketika dia keluar, lalu kemudian dia menemukan seekor anjing yang menjulur lidahnya dan memakan tanah-tanah yang basah di atas sumur tersebut. Lalu seketika si pemuda tadi sontak turun seketika dalam sumur, lalu kemudian mengambil air menggunakan sepatunya. Lalu kemudian naik dan memberi minum kepada anjing tersebut. Dalam kisah itu Allah Subhanahu wa taala mengucapkan terima kasih kepada pemuda tersebut. Lalu kemudian mengampuni seluruh dosanya. Lalu kemudian para sahabat bertanya kepada baginda Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, apakah kemudian kita harus berbuat baik kepada binatang? Bukankah kemudian engkau mengajarkan kita berbuat baik kepada manusia, kepada seluruhnya?" Maka jawaban singkat dari baginda Muhammad SAW membuat para sahabat tertegun dan mendengar. Di setiap tenggorokan yang basah itu ada pahalanya. Di setiap jantung yang basah itu ada pahalanya. Bukan saja kepada manusia, tapi kepada seluruh makhluk hidup yang ada jantungnya. Maka kemudian di situ ada pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pun sebaliknya, kalau kemudian dalam hidup kita setiap harinya kita melakukan kejahatan, walaupun kemudian sepele, yang hari ini sama-sama sudah kita melihat jauh, bahkan di media elektronik, media cetak, media sosial, ada kemudian isu-isu yang negatif, ada kemudian penggiring opini yang negatif,
dengan sistematik, maka kemudian kita lihat dengan hal sepele, tapi insya Allah itu akan berdampak negatif kepada pelakunya dan kepada semua orang. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk itu di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita bulan yang penuh keagungan. Maka berbuat baiklah kepada siapapun, itu baik akan kembali dirinya dan kemudian buruk akan kembali kepada dirinya. Maka kemudian dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, karena setiap kita akan diminta pertanggungjawabannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan engkau hidup dan mati agar menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Perhatikan, kita harus garis bawahi, siapa yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya, tapi siapa yang paling baik amalnya. Sedikit istiqomah insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak tapi tidak niat atas lillahi ta'ala, maka semua akan tertolak dan tidak mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita mengingat sebuah kata bijak yang sangat luar biasa. Berbuat baiklah sebanyak-banyak mungkin sehingga Anda lupa cara berbuat kemaksiatan. Dan yang terakhir, berbuat baiklah sebanyak-banyak mungkin karena Anda tidak tahu kebaikan mana yang membuat Anda ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.